Selamat jumpa kembali di YouTube channel Kongregasi OSF Sibolga. Salam sejahtera buat kita, bagi siapa saja yang masih setia mendengarkan renungan ini. Saudara-saudari yang terkasih, memasuki masa Prapaskah yang kedua ini, Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan ayat 10, yaitu tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Pekan kedua masa Prapaskah disebut sebagai Pekan Transfigurasi. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa pekan kedua masa Prapaskah ini disebut sebagai Pekan Transfigurasi? Karena pengarang Injil Markus mengisahkan kepada kita bahwa Yesus membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi untuk berdoa. Dan di atas gunung ini, ketiga murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mengalami kebersamaan yang begitu dekat dengan Yesus, sehingga mereka melihat Yesus berubah rupa, dan jubahnya sangat putih berkilau-kilau. Dan juga tampak kepada mereka Musa dan Elia ada bersama-sama dengan Yesus. Itu bisa kita lihat dalam ayat 2 sampai dengan ayat 3. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini merupakan penyingkapan identitas Yesus sebagai anak Allah. Dalam ayat 7 dikatakan, "Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia.'" Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi ini dialami oleh 3 murid yang sangat dekat dengan Yesus. Di atas gunung itu, dalam doa, dalam keheningan, ketiga murid ini mengalami pengalaman rohani yang cukup mendalam. Mereka melihat Yesus berubah rupa, dan selain itu, mereka melihat Musa dan Elia ada bersama-sama dengan Yesus. Dan ini merupakan pengalaman rohani yang dialami oleh mereka dalam kebersamaan dengan Yesus. Pengalaman rohani yang sangat mendalam ini membuat ketiga murid ini menyampaikan pesan, menyampaikan isi hati kepada Yesus dengan mengatakan, "Rabi, alangkah baiknya kita tinggal di tempat ini. Biarkanlah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa." Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman rohani yang cukup mendalam ini membuat mereka ingin mengalaminya lebih dalam lagi. Sampai 3 kemah mau didirikan, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Memasuki masa Prapaskah yang kedua ini, kita bisa belajar dari pengalaman ketiga murid ini. Dalam doa, dalam keheningan, mereka mengalami perubahan pandangan, perubahan kehidupan rohani mereka, di mana mereka sekali lagi mengalami keintiman, kedekatan yang cukup mendalam dengan Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih, apakah pengalaman pekan Prapaskah yang pertama yang sudah kita lalui, apakah ada sesuatu perubahan yang baik dalam diri kita, seperti yang dialami oleh ketiga murid ini, yang membuat kita ingin merasakan lagi kedekatan kebersamaan dengan Yesus dalam masa pantang, puasa, dan tobat ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan kesadaran kepada para murid. Tidak mungkin mendirikan 3 kemah. Mereka harus turun dalam tugas rutinitas mereka sebagai murid. Untuk kita pun demikian, Yesus berpesan, pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami dalam masa Prapaskah ini, hendaknya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita memperdalam hidup rohani kita, saudara-saudari, supaya kita mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Selamat memasuki masa Prapaskah yang kedua. Mari kita mengalami perubahan. Mari kita bertransfigurasi bersama dengan Yesus dalam doa. Semoga renungan ini bermanfaat. Tuhan memberkati.